Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah membangun di atas dasar yang benar. Membangun di atas dasar yang benar. Kita bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Dan hari ini kita akan melihat, belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Beberapa hari kemarin kita sudah diperlengkapi ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa saksikan di YouTube, kita boleh sama-sama ikuti. Dan kita juga boleh aplikasikan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu di bagian inti pesan Tuhan, Tuhan memperingatkan setiap kita sebagai orang percaya tentang adanya suatu dampak apabila orang percaya tidak sungguh-sungguh mendasari kehidupannya dengan pondasi yang benar. Jadi dijelaskan lebih kepada peringatan ya. Tuhan menyatakan ternyata ada orang-orang percaya yang bisa berserakan dan bergelimpangan ketika air bah atau banjir itu menghantam kehidupan orang-orang percaya itu sendiri. Ini kalau kita renungkan dari inti pesan Tuhan ini Bapak Ibu, kita bisa tangkap bahwa ini peringatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya. Tentunya segala usia ya, baik kecil maupun besar, pasti menghadapi hantaman-hantaman di dalam kehidupan setiap kita. Nah, ini yang serenung. Kalau Tuhan memberikan ini peringatan atau sebuah teguran, artinya ada sesuatu yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Artinya ada sesuatu yang Tuhan lihat yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Ya. Mungkin ada orang-orang percaya hari-hari ini tanpa disadari sedang membangun sesuatu di atas dasar yang salah. Di dalam banyak hal tentunya di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin dasarnya bukan Tuhan. Ya. Dasarnya itu bisa diri sendiri. Dasarnya mungkin orang-orang di sekitar kita. Dasarnya bisa kekuatan sendiri. Atau juga bisa dasarnya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang menyesatkan. Ya kalau kita perhatikan hari-hari ini, ada banyak hantaman-hantaman yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan apabila itu tidak didasari dengan pondasi yang kuat. Makanya Tuhan berikan pesan ini kepada setiap kita, agar kita memiliki dasar atau pondasi yang kuat. Ya. Dan hari ini kita akan lihat firman Tuhan Bapak Ibu di Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, tetapi saya akan bacakan ayat 48 saja. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 dan kita lihat bersama-sama ayat 48. Demikian firman Tuhan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Perikop ini sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala ya, Pak Ishak ya, dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lain ya. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam perikop ini ada dua macam dasar bangunan yang diuraikan oleh penulis dalam kitab ini. Yang pertama orang yang membangun rumah di atas batu. Yang kedua orang yang membangun rumah di atas tanah. Dua-duanya dapat berdiri, ya kan? Dua-duanya dapat terlihat. Namun yang membedakan di sini adalah ketika banjir melanda kedua bangunan tersebut. Ya.
Kita sudah sangat mengerti dengan ini. Yang pondasinya batu akan tetap berdiri kokoh atau tidak mudah digoyahkan. Sedangkan yang pondasinya hanya dari tanah, Alkitab katakan ketika banjir melandanya, rumah itu segera, apa yang Alkitab katakan, rubuh dan hebat kerusakannya. Saya percaya Bapak Ibu bahwa tidak ada di antara kita yang mau mengalami kehancuran. Tidak ada di antara kita yang mau mengalami kerugian akibat tersapu oleh banjir. Seperti yang Alkitab katakan ya. Saya berdoa, saya mendorong setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap berdiri kokoh. Ya. Dan juga tidak dapat digoyahkan ketika banjir melanda. Ya, kita renungkan bersama-sama Bapak ya. Kalau dasarnya Kristus maka kokoh. Tapi kalau dasarnya di luar Kristus maka bangunan apa saja sangat mudah dihancurkan. Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu, apakah ada sesuatu yang salah yang kita bangun hari-hari ini? Ini yang saya renungkan. Kenapa pesan ini sampai kepada setiap kita? Apakah ada sesuatu yang salah yang Tuhan lihat? Ya, kita harus jujur dengan terbuka untuk mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang salah gitu kan. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama ya. Satu hal ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita untuk kita sama-sama renungkan. Apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita terhadap pesan Tuhan dalam minggu ini. Ini yang dapat kita pelajari bersama-sama. Kita harus memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Dan juga mengevaluasi ulang kehidupan setiap kita. Kita harus memutuskan untuk datang kepada Tuhan dan juga mengevaluasi ulang kehidupan setiap kita. Ya, ada dua kata kunci yang dapat kita pelajari bersama-sama lewat poin ini. Kata kunci yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Ya. Datang kepada Tuhan artinya seperti yang Pak Ishak sampaikan di poin pertama, yaitu membangun kedalaman sampai mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, ini yang harus kita kejar sama-sama. Di Warta Jemaat juga dijelaskan tentang adanya tekad untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Dan pada waktu kita memutuskan untuk datang, kita juga harus siap dalam hal apa? Melakukan setiap perkataan Tuhan. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah mengevaluasi kehidupan setiap kita. Karena saya renungkan, ini yang Tuhan lihat, ini yang Tuhan temukan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan ternyata ada orang-orang percaya yang berserakan. Dan juga bergelimpangan ketika air bah atau banjir datang menghantam. Itu ada di Warta Bapak Ibu. Maka kita lihat firman Tuhan sebagai dasarnya. Injil Lukas pasal 6 ayat 47 dan 49. Puji Tuhan. Ayat 47 dikatakan seperti ini. Setiap orang yang datang, nah ini dia. Setiap orang, berarti siapa saja nih Bapak Ibu? Ya kan? Datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Bagian ini kita perhatikan bagian akhir. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Apa yang firman Tuhan katakan di ayat 47? Setiap orang yang datang kepadaku. Kata datang di sini bukan sekedar datang tanpa tujuan loh Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat kata dasar aslinya ya. Kata datang di sini bukan sekedar datang tanpa tujuan yang jelas. Bukan juga asal-asal datang. Bukan juga yang terpenting datang. Kata datang di sini memiliki pengertian yang sangat luar biasa dari kata
Erkomai. Artinya datang memuji Tuhan, itu artinya. Dan kata ini juga menunjukkan tentang kebersamaan dengan Bapa dalam persekutuan pribadi yang indah. Jadi benar-benar sampai kita mengalami pribadinya. Seperti yang Pak Ishak sampaikan. Apa yang Yesus katakan di ayat 48? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ini kan dahsyat Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita akan berbeda. Pada waktu kita mau datang, pada waktu kita mau memutuskan untuk datang dan menjadikan sebagai satu-satunya pondasi di dalam kehidupan setiap kita. Yesus harus menjadi dasarnya. Kata datang itu membangun, menghampiri, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bukan sekedar datang. Bukan sekedar ikut-ikut datang, bukan. Tapi lahir dari sebuah kerinduan yang dalam untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana tidak tersapuh? Kalau orang-orang percaya datang cuman sebulan sekali, setahun sekali. Coba kita renungkan pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Tuhan sedang menegur kita keras, Tuhan sedang menegur saya dengan keras. Apakah kita asal-asal membangun? Apakah kita asal-asal datang kepada Tuhan? Dan kita bisa melihat kalau ketika banjir datang, hancurlah. Ini tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita adalah memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Gak usah lihat-lihat yang lain. Itu harus lahir dari kerinduan kita untuk mengalami Tuhan. Untuk menggantungkan hidup kita kepada dasar yang kuat. Yaitu di dalam Kristus. Bukan kepada yang lain loh Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar datang. Ada persekutuan di dalamnya. Selanjutnya kalau kita perhatikan di ayat 49 bagian akhir Bapak Ibu. Dikatakan gini. Ketika banjir belandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saya merenungkan tentang ini Bapak Ibu. Bahwa gambaran inilah yang Tuhan lihat, yang Tuhan temukan. Dikatakan ada orang-orang yang percaya yang bisa berserakan hidupnya. Pertanyaannya kenapa bisa berserakan gitu kan? Kenapa bisa gampang hancur gitu? Kenapa gampang rubuh? Ya karena memang pondasinya salah gitu loh. Dasarnya salah Bapak Ibu. Jadi saya melihat ada respon yang harus kita lakukan. Responnya apa? Mengevaluasi ulang. Karena Tuhan temukan ada yang hancur, ada orang-orang percaya yang hancur, gampang dihancurkan. Ketika terjadi kehancuran, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ayo mari ambil waktu untuk evaluasi. Karena kalau kita tidak tangkap pesan Tuhan ini, kita hanya selewat. Minggu depan udah lewat kok, udah nggak berlaku lagi. Tidak loh, ini terus berlaku di dalam kehidupan setiap kita.
Respon kita adalah mengevaluasi ulang ketika ada kehancuran, ketika pondasinya salah. Ya, ketika terjadi misalnya rubuh Bapak Ibu, hancur, bukan berarti diam loh. Bukan berarti kita tidak lakukan apa-apa. Saya merenungkan secara pribadi buat hidup saya. Ya, artinya saya harus mengambil waktu, saya harus evaluasi ulang. Apa yang salah? Jangan-jangan pondasinya salah. Jangan-jangan dasarnya salah. Jangan-jangan sesuatu yang dibangun itu salah. Ya, jangan berdasarkan pemahaman pengertian kita gitu. Karena kita menganggap sudah melayani, wah jadwalnya padat dalam pelayanan, kita menganggap bangunannya itu kuat, pondasinya itu jelas. Ya. Kalau kita mempelajari ayat 46 kita bisa melihat siapa kata kamu, siapa yang dimaksudkan di situ. Itu orang-orang yang beragama. Ya. Bisa juga gereja Tuhan yang tidak menangkap perkataan Tuhan. Ya. Apa bedanya kita sama orang-orang ahli Farisi kan gitu. Kita menganggap kita sudah melayani Tuhan. Dan secara otomatis kita melihat itu bahwa oh bangunannya udah benar, pondasinya udah benar. Belum tentu loh Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan temukan ada kehancuran, ambil waktu untuk evaluasi. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Makanya ketika banjir datang, air bah datang Bapak Ibu, akan menghantam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya Bapak Ibu dari hari-hari kemarin kita sudah diperlengkapi lewat pesan Tuhan ini. Jangan hanya sekedar lewat, kita sama-sama renungkan ini Bapak Ibu. Karena saya percaya ada tujuan khusus yang Tuhan mau nyatakan kepada setiap kita. Supaya ketika nanti ada hantaman-hantaman yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita, kita tetap berdiri kokoh. Karena pondasinya jelas, dasarnya jelas. Dasarnya yaitu di dalam Kristus, dibangun di atas dasar Kristus. Saya tidak mau panjang lebarkan Bapak Ibu. Satu hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama, yaitu kita harus memutuskan untuk datang kepada Tuhan ya. Dan juga mengevaluasi ulang tentang kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.